Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 John Adams ingin mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan di era VUCA. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya, Nurkaidin Dwi Fitriana, biasa dipanggil Fitri. Saya Herkus Cesar Pamungkas, biasa dipanggil Ecang. Saya Muhammad Dava, biasa dipanggil Dava. Saya Yaris Sakta Marioko, biasa dipanggil Yeris. Saya Muhammad Rasul Zain, biasa dipanggil Zain. Saya Nabila Nur Hadika, biasa dipanggil Nabila. Saya Puput Ardiana, biasa dipanggil Puput. Saya Putri Rahmasari, biasa dipanggil Puput. Saya Wanik Kordia Hidayati Zulkarnain, biasa dipanggil Wanik. Saya Novita Anggreni Putri, biasa dipanggil Novita. Saya Berana Febriani Putri, biasa dipanggil Berliana. Saya Nain Nurkolif, biasa dipanggil Nain. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura, bisa dipanggil Aura. Perkenalkan saya Maya Sobaro, biasa dipanggil Maya. Perkenalkan, nama saya Arlisa Rahmani Nuryadin Arkani, biasa dipanggil Arlisa. Untuk presentasi pertama bisa dimulai oleh Hertus Cesar. Apa itu VUCA? VUCA adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Intinya dunia VUCA artinya dunia yang kita hidupi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Pengaruh terbesar dari pergeseran dunia kita zaman sekarang tentu saja dipengaruhi teknologi. Bisa dilanjut sama Berliana ya. Bayangkan baru sekitar 20 tahun lalu internet menjadi bagian hidup kita. Sekarang bisakah kita bayangkan hidup kita tanpa internet? Setiap jengkal hidup kita beririsan dengan internet dan teknologi. Apakah kemudian kita harus menghindari internet dan teknologi? Kalau kita mau bisa bertahan di dunia zaman sekarang, kita tidak bisa menghindari kemajuan. Kita hanya bisa beradaptasi seperti ungkapan dari Albert Einstein, "The measure of intelligence is the ability to change." Baik, bisa dilanjut. Next. Volatility atau gejolak. Volatility merupakan kondisi di mana adanya perubahan yang cepat dari satu situasi ke situasi lainnya. Perubahan secara cepat yang dimaksud bukan terencana, melainkan dengan serba cepat, tidak teratur, tidak jelas, tidak stabil, dan tidak terduga. Bahkan dapat menyebabkan masalah dan akibat lebih berlapis. Karakter dari kondisi volatilitas adalah tantangan yang tidak terprediksi sampai kapan durasinya. Kendati demikian, tantangan tersebut tidak cukup sulit untuk ditangani jika memiliki pengetahuan. Volatilitas kerap dijadikan sebagai tantangan ataupun peluang. Hal tersebut bisa terjadi bergantung strategi yang diambil dari para pemimpin dalam menghadapi volatilitas. Bisa dilanjut setelahnya. Selanjutnya ada uncertainty atau ketidakpastian, yaitu lebih jauh dijelaskan pada kondisi ketidakpastian di mana informasi yang ada kurang spesifik atau juga dapat berarti sebagai atau sulitnya memperkirakan implikasi dari suatu isu atau peristiwa yang terjadi saat ini. Informasi yang berasal dari masa lalu dianggap kurang relevan untuk situasi sekarang, yang berarti sulitnya memperkirakan suatu keadaan di masa depan berdasarkan informasi yang telah ada. Dengan begitu, perlu ada strategi baru yang beriringan dengan inovasi.
Di era ini, ada banyak sekali kasus di mana kita kekurangan waktu yang dibutuhkan untuk mencari solusi. Kita menjadi ragu karena belum mengenal secara mendalam masalah yang terjadi. Bisa dilanjut setelah Zen. Kompleksitas. Kompleksiti dalam lingkungan sosial sulit untuk secara langsung memahami penyebab masalah. Interdependensi dan interkoneksi dari berbagai peristiwa dapat saling mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan yang ada. Itulah sebabnya kompleksitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain munculnya pesaing baru, gangguan teknologi, perubahan pada konsumsi, regulasi yang kompleks, perubahan pola rantai pasok, dan masih banyak faktor lainnya. Situasi kompleksitas ini memiliki karakteristik, yakni kondisi di mana pemimpin dihadapkan pada banyak faktor dan variabel yang saling menghubungkan. Sesuatu kejadian bisa diprediksi, tetapi dalam proses mengatasinya butuh strategi dan keputusan tersendiri. Bisa dilanjut setelah Nabila ya. Ambiguity atau ambiguitas adalah suatu situasi tanpa hubungan sebab akibat yang jelas, sifatnya baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tidak dapat diprediksi. Penyebab dan dampaknya juga tidak diketahui. Karakter dari kondisi ambiguitas ini adalah perkembangan yang tidak terarah atau cenderung semakin membingungkan. Tidak ada kejelasan dan sangat sulit untuk diprediksi, sehingga memunculkan adanya keberagaman pada penafsiran. Semua serba tidak jelas alias bias, dengan informasi yang mengalir deras. Dampak buruk yang ditimbulkan adalah informasi yang tidak jelas, headline yang menyesatkan, dan pembahasan yang tidak akurat, membuat informasi semakin rancu. Hal ini akan diperburuk dengan kemampuan literasi digital yang rendah. Bisa dilanjut setelah Arlisa. Gaya kepemimpinan di era VUCA 5.0. Gaya kepemimpinan milenial ini berbeda dengan gaya kepemimpinan di masa lalu. Saat ini diperlukan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan terbaik, memiliki konsep agile, lincah, dan karena bergerak di bidang jasa keuangan, harus mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, good governance. Pemimpin yang memiliki konsep agil adalah pemimpin yang mampu menginspirasi, bergerak cepat dan kreatif, sehingga dapat menghadapi berbagai kondisi di saat perusahaan sedang berjalan dengan baik ataupun di saat perusahaan sedang menghadapi konflik. Bisa dilanjut setelah Puput. Oke, 5 ciri pemimpin super agile. People agility atau sejauh mana seseorang mengetahui dirinya dengan baik, belajar dari pengalaman, memperlakukan orang lain secara konstruktif, dan resilient dalam tekanan perubahan. Artinya, kita mampu kerjasama dengan siapapun. Setiap orang diharapkan mempunyai kemampuan untuk membangun kerjasama yang baik antar individu lainnya. Dengan mampu bekerjasama dengan siapapun, pekerjaan akan jauh lebih efektif. Bisa dilanjut setelah Monik. Yang kedua adalah change agility, yaitu kondisi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun. Ini juga menjadi salah satu ciri sumber daya manusia yang termasuk dalam kategori super agile. Di era seperti sekarang ini, perusahaan membutuhkan para pekerja yang mampu menerima perubahan secara cepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sejauh mana seseorang yang mendapatkan hasil di bawah kondisi yang sulit, menginspirasi orang lain, dan membangun kepercayaan diri orang lain dengan kehadirannya. Baik, bisa dilanjut setelah Novita. Yang ketiga adalah result agility, yaitu orang yang mampu tetap berprestasi dan menghasilkan dalam kondisi apapun. Terkadang dengan kemajuan zaman yang semakin canggih dan keterbatasan yang dipunyai oleh individu membuat orang merasa down karena merasa tak mampu mengikuti perubahan yang ada. Yang diperlukan untuk bisa bertahan di era VUCA ini adalah orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu dalam kondisi yang tak memungkinkan. Karena pada dasarnya manusia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Baik, bisa dilanjut setelah Maya.
Yang keempat ada mental agility. Mental agility artinya orang yang mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Mental agility ini sangat diperlukan dalam bekerja. Seperti yang kita tahu, banyak atasan atau bahkan rekan kerja kita yang mempunyai sikap yang kurang baik, yang berujung pada kemalasan bekerja. Sangat diperlukan SDM yang mampu bertahan dengan lingkungan yang berisi orang dengan mental emosi yang berbeda-beda, sejauh mana individu berpikir tentang suatu masalah dari sudut pandang yang baru dan merasa nyaman dengan ambiguitas, kompleksitas, dan menjelaskan pemikiran mereka kepada orang lain. Baik, bisa dilanjut setelah Dava. Kelima yaitu learning agility. Learning agility yaitu kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemudian menerapkan pembelajaran tersebut untuk bekerja dengan baik pada kondisi yang baru. Learning agility memiliki ciri-ciri yang mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat. Learning agility pun menjadi sesuatu yang wajib dimiliki agar mampu bertahan di era VUCA ini. Individu yang mau belajar dan memahami hal-hal baru dengan cepat, yang akan mempercepat kerja mereka juga. Era ini menuntut kecepatan dan ketepatan kerja. Sikap learning agility ini yang banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan agar mampu bertahan. Baik, untuk kesimpulan bisa disimpulkan oleh Aura. Oke, yang dapat disimpulkan dari materi yang sudah kita paparkan yaitu bahwa era VUCA adalah dunia yang kita hidupi sekarang, di mana perubahannya sangat cepat, tak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor, dan kebenarannya sangat realistis yang menjadi sangat subjektif. Nah, gaya kepemimpinan ini berbeda dengan gaya kepemimpinan di masa lalu. Saat ini diperlukan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan terbaik, memiliki konsep lincah, dan harus mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih atau good governance. Dari kita, cara untuk beradaptasi di tengah era VUCA 5.0 ini adalah yang pertama, hadapi pergejolakan dengan fleksibilitas. Cara yang tepat untuk beradaptasi dengan pergejolakan ini adalah dengan fleksibilitas. Kita harus memiliki dan mengasah kemampuan agar menjadi seorang yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Yang kedua, beralih dari ketidakpastian ke memahami. Jadikan teknologi ini menjadi sebuah sarana yang justru membantu kita untuk menambah wawasan dan pikiran terbuka tentang keadaan di zaman sekarang. Yang ketiga, mengatasi kompleksitas dengan membangun koneksi. Yang berarti kita bisa membuat koneksi langsung dengan setiap orang di seluruh organisasi untuk menghindari protokol hierarki yang rumit. Yang keempat, mengatasi ambiguitas dengan kelincahan. Jika kalian adalah seorang pemimpin, tetaplah fokus dan menjadi teladan bagi karyawan dalam memimpin dan menavigasi. Bangun perubahan dengan menyadari kondisi kesiapan organisasi setiap saat. Baik, itulah yang dapat kami simpulkan dari pemaparan materi di atas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, karena sudah selesai presentasinya, maka itu semua kesimpulan dari presentasi kita tentang gaya kepemimpinan di era VUCA dari kelompok 1 John Adams. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil Yeris. Saya Muhammad Rasul Zain, biasa dipanggil Muhammad Rasul Zain. Halo, saya Nabila Fitria, biasa dipanggil Nabi. Salah. Dipanggil Aura. Baik, untuk presentasi bisa dimulai dari... Aku borong perkenalan. Loh. Iya, ya. Saya Arlisa Rahmani Nuryadin Arkani, biasa dipanggil Arlisa. Salah, Rek. Apa nih? Ih, sak bareng iki lho, sapa sih sing dili? Boleh dong.